Pemirsa, Kota Cimahi melalui pemerintah daerahnya terus berupaya untuk berkembang menjadi pemerintahan yang profesional dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dalam konteks menghadapi isu-isu terkini. Juga membangun fondasi integritas dan juga inovasi pelayanan publik melalui program-program dan juga keputusan yang dibuat. Terutama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, di mana pemerintah Kota Cimahi saat ini yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Dik-Dik S. Nugrahawan memiliki berbagai program yang termasuk inovatif dan juga melakukan pembaharuan dibandingkan dengan program-program di masa sebelumnya. Dan saat ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan sosok yang bertanggung jawab di balik beragam program dan juga keputusan yang dibuat di Kota Cimahi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Tetap ikuti kami. Dan pemirsa, kembali lagi bersama kami yang saat ini sudah berada di ruang kerja dari sosok yang bertanggung jawab di balik program-program dan juga keputusan di Kota Cimahi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan sudah bersama kami, senang sekali saya akan menyapa PJ Wali Kota Cimahi, Bapak Dik-Dik S. Nugrahawan. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kemudian sebetulnya saya yakin sudah banyak yang penasaran dengan bagaimana kinerja Pak PJ Wali Kota Cimahi selama 1 tahun terakhir. Yang ingin kami ketahui pertama adalah bagaimana PJ Wali Kota Cimahi melakukan percepatan program dari masa kepemimpinan sebelumnya, Pak. Jadi saya ini dilantik tanggal 22 Oktober tahun 2022, menyisakan waktu sekitar 3 bulan sebelum akhir tahun 2022. Jadi dalam sisa waktu yang ada tahun itu, saya pastikan semua yang menjadi program dari pemerintah kota dapat terrealisasi. Ini utamanya yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar. Alhamdulillah, semua dapat kita jalankan dan saya yakin itu semua dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya seperti apa saja dalam segi pembangunan dalam menciptakan wajah baru Cimahi yang sudah direalisasikan? Ya. Jadi kami ini berharap Cimahi sebagaimana yang kita ketahui adalah sebuah kota. Tentu ini harus bisa mencerminkan sebagai kota. Maka dari itu banyak hal yang kami lakukan untuk bisa mendorong Cimahi ini menjadi lebih baik, terutama dalam konteks wajah kota. Kita alhamdulillah beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi telah meresmikan pembangunan taman alun-alun Cimahi. Itu adalah bantuan Provinsi Jawa Barat. Dan juga ini akan kami atau sudah kami tindak lanjuti dengan penataan kawasan alun-alun. Kita memulai dari separator sebagaimana yang kita ketahui, belum lagi nanti penataan-penataan lain. Itu kalau untuk berbicara wajah kota. Tapi dalam pembangunan di tingkat wilayah, artinya di kelurahan ataupun RW-RW, kami juga telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan ini menjadi lebih baik. Mengenai situasi atau kondisi atau kualitas lingkungan ini sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek yang lain. Contoh, kita bicara stunting. Ada teori mengatakan bahwa stunting ini atau derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan atau dipengaruhi oleh lingkungan itu sangat signifikan, mencapai 40%. Jadi seseorang ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena selain daripada untuk terlihat lebih indah, yaitu tadi berpengaruh terhadap sektor yang lain, kesehatan. Kemudian investasi juga. Orang kan malas kalau lingkungannya tidak tertata dengan baik, kumuh. Siapa yang mau berinvestasi? Sejauh ini apa saja yang dimiliki PJ Wali Kota Cimahi terkait dalam program-program unggulan dan juga bagaimana pencapaiannya? Oke, karena tadi sudah saya buka. Ada program yang saya anggap ini mudah-mudahan cukup membumi di tingkat masyarakat. Saya memiliki 3 program unggulan, bukan program unggulan ya, tapi mudah-mudahan ini dapat diterima dengan baik. Ini didasarkan kepada kebijakan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pertama, berkenaan dengan One Product One RW. Yang kedua, berkenaan dengan Gerak Om Pimpah. Dan yang ketiga, Padatkan. Ini program atau ketiga program ini kami implementasikan di semua RW yang ada di Kota Cimahi. Ada 312 RW yang mendapatkan manfaat dari program.
hasil evaluasi sebenarnya menunjukkan ketiga program ini cukup diterima oleh masyarakat. Bahkan sudah berpesan, Pak, nanti tahun depan lanjutkan untuk program ini karena kami merasakan manfaatnya. Ya saya bilang ini sangat tergantung kepada hasil evaluasi. Walaupun memang saat ini evaluasinya bisa dikatakan cukup baik lah ya. Tapi kan kita kalau ingin maju tidak hanya bicara cukup baik, tapi bagaimana sangat istimewa. Nah, mudah-mudahan ketiga program ini cukup bisa memberikan penilaian sangat positif dari masyarakat untuk perubahan-perubahan yang ada di Kota Cimahi. Ya, termasuk Ground of Impact. Nanti saya cerita lagi soal satu persatu. Namun pemirsa, karena baru saja kita membahas tentang program-program dalam kurun waktu satu terakhir dari PJ Wali Kota Cimahi, jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya kami akan membahas lebih dalam lagi terkait program-program unggulan seperti salah satunya tadi adalah program OPOR atau yang dikenal dengan One Product, One RW. Jadi tetap bersama kami di Metro TV. Kembali lagi pemirsa, masih bersama kami yang saat ini ditemani dengan PJ Wali Kota Cimahi, yang mana kami ingin membahas tentang pemerintah Kota Cimahi dinilai menjadi salah satu pemerintah daerah yang inovatif dalam menggulirkan perekonomian masyarakat. Yang terbaru, pemerintah Kota Cimahi di bawah kepemimpinan Bapak PJ Wali Kota sudah menerbitkan salah satu program unggulan yaitu OPOR atau One Product, One RW. Karena kami ingin memulai membahasnya dari penjelasan dulu. Bagaimana sebenarnya program OPOR ini, Pak, dan apa tujuannya? Jadi, hal yang melandasi kenapa kami perlu untuk menggulirkan One Product, One RW ini berkaitan dengan niatan kami untuk bisa menumbuh kembangkan ekonomi kota yang ditopang oleh hadirnya WUB yang baru atau wirausahawan baru. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana potensi yang ada di masyarakat ini harus terlihat dan muncul sebagai keunggulan yang bisa kita konversi ke dalam ekonomi. Dan melalui program One Product, One RW ini kami berharap semua RW yang ada di Cimahi ini mampu menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif. Alhamdulillah ini bisa kami terapkan dan sejauh ini kami sudah melihat antusiasme dari masyarakat untuk bisa memahami dan juga termotivasi dengan adanya One Product, One RW. Kalau kita lihat berarti memang program OPOR atau One Product, One RW ini berbasis masyarakat. Betul. Berbasis masyarakat. Namun yang ingin kami ketahui lebih dalam adalah bagaimana sebetulnya dengan adanya program ini tuh dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh, sebelumnya juga kita sempat terkena pandemi COVID-19, di mana memang tidak hanya dunia, termasuk Indonesia, Jawa Barat, dan Kota Cimahi, salah satu dampaknya adalah pengangguran. Betul. Dengan program OPOR ini, seberapa signifikan perubahannya, Pak? Ya. Jadi ini dampak dari pandemi COVID-19. Bermunculan PHK-PHK. Nah, bagaimana para atau masyarakat yang terkena PHK ini harus tetap bisa beraktivitas, kemudian bisa berproses dalam aktivitas ekonomi. Kami dorong sebagai wirausahawan baru atau WUB. Dan kami saat ini melihat bahwa apa yang sudah disampaikan ini ternyata responnya sangat baik. Dalam beberapa waktu yang lalu kami lihat hasil evaluasi di tingkat kecamatan dari setiap RW, ternyata masyarakat ini punya semangat. Kami sudah menghasilkan sebuah produk, bagaimana kami ke depan, Pak, untuk bisa mengurus perizinan dalam upaya kami membangun ini sebagai sebuah usaha. Dan alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari dinas perizinan ataupun dari dinas teknis yang lainnya di Disdagoperin. Silakan ketika masyarakat sudah menghasilkan sebuah produk dan kemudian mengarah kepada WUB, itu kami permudah. Ini buktinya NIB, nomor induk berusaha ini yang diterbitkan di Kota Cimahi ini sudah mencapai 11.000. Itu betapa banyak UMKM yang ada di Cimahi. Saya saat ini sedang mencoba formulasi untuk bisa
mensinergikan lah atas apa yang dilakukan oleh industri besar dengan para UMKM. Insya Allah dalam waktu dekat nanti ada hal yang cukup baik yang bisa mendorong para UMKM di Cimahi ini lebih berkembang. Artinya kalau kita berbicara secara teknis, bagaimana realisasi dari pemerintah Kota Cimahi dalam menyalurkan bantuan, karena ini sebuah bentuk support kepada UMKM, kepada ekonomi masyarakat. Namun berbicara realisasinya seperti apa sebetulnya? Ini bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan support yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Cimahi? Jadi One Product One RW ini adalah bentuk fasilitasi dari pemerintah kota. Tidak dalam bentuk hibah, tapi ini adalah bagian dari program kerja yang dilaksanakan oleh tingkat kecamatan, dan melalui kecamatan serta kelurahan inilah kemudian difasilitasi berbagai hal untuk bisa juga dinikmati oleh masyarakat dalam konteks bagaimana inovasi yang ada di masyarakat ini bisa bermunculan, dan itu sebagai bagian dari One Product One RW. Hanya barangkali ini juga kalau boleh saya kalau diizinkan, saya juga berharap One Product One RW ini ke depan harus lebih variatif. Baik, itu tadi adalah program OPOR ataupun One Product One RW. Namun pemerintah Kota Cimahi juga masih memiliki salah satu program yang berfokus pada bidang ekonomi, yaitu adalah program padat karya. Nah, kami ingin mengetahui lebih dalam sebetulnya program padat karya ini seperti apa, karena sudah berlangsung di setiap RW ya Pak. Itu bisa mohon dijelaskan Pak seperti apa? Ya. Jadi berbicara padat karya, ini adalah program yang ditujukan untuk dapat mengantisipasi adanya pengangguran dan juga setengah pengangguran. Ini terutama bila dikaitkan dengan efek dari COVID-19. Yang mana akibat dari COVID-19 ini cenderung memunculkan PHK, dan kami menjadikan program ini sebagai antisipasi. Kemudian klasifikasi siapapun yang akan masuk ke dalam program ini adalah pihak ataupun penduduk yang memang saat ini tengah mencari kerja, artinya dia tidak sedang bekerja. Yang kedua adalah setengah bekerja, yang artinya dia bekerja tidak full time ya. Hari ini bekerja, besok tidak, besoknya lagi bekerja, yang setengah pengangguran barangkali. Bagaimana Bapak melihat efektivitas? Apakah program-program yang digagas dan dijalankan ini sudah tepat sasaran atau bagaimana itu Pak? Alhamdulillah. Kalau ditanya soal efektif, ini saya hanya berbicara kepada fakta. Hampir semua RW memohon untuk dapat dilaksanakan kembali di tahun depan. Artinya ini adalah sesuatu yang betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu tadi beberapa program unggulan dari pemerintah Kota Cimahi yang berfokus pada bidang ekonomi. Namun, terlepas dari itu, saat ini pemerintah Kota Cimahi juga tengah menghadapi persoalan-persoalan terkini. Salah satunya adalah penanganan sampah yang juga berdampak dari terbakarnya TPA Sarimukti. Kemudian selain itu juga ada pengendalian harga bahan pokok dengan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kekeringan. Namun jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini kami akan membahasnya lebih dalam. Tetap bersama dengan PJ Wali Kota Cimahi, Bapak Dik S. Nugrahawan. Tetap bersama kami di Metro TV. Kembali lagi pemirsa, masih bersama kami yang akan berbincang dengan PJ Wali Kota Cimahi, Dik S. Nugrahawan, di mana sebelumnya sempat dibahas terkait beberapa persoalan yang tengah dihadapi oleh Pemkot Kota Cimahi, salah satunya adalah penanganan sampah. Dan saat ini kami berada di TPS Pasar Atas Kota Cimahi. Dan untuk lebih jelasnya saat ini kami juga sudah bersama dengan Bapak PJ Wali Kota. Selamat Pak, bisa dijelaskan Pak, bagaimana ini kan pemerintah daerah di Bandung Raya termasuk juga dengan Kota Cimahi saat ini tengah concern dengan penataan lingkungan, termasuk juga permasalahan sampah. Namun Bapak sendiri selaku PJ Wali Kota Cimahi melihat persoalan sampah akibat terbakarnya TPA Sarimukti kemarin itu seperti apa Pak? Ya, ini hal yang harus kita sikapi dengan perubahan pola pikir kita terhadap sampah. Saya selaku penjabat Wali Kota Cimahi menyikapi persoalan TPA Sarimukti ini dengan menindaklanjuti kepada dinas terkait, kemudian kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan. Bagaimana kita harus berubah terhadap pemikiran kita terhadap sampah. Mari kita pahami apa yang namanya
kurangi, ya, reduce, kemudian daur ulang, atau kita manfaatkan kembali dari sampah-sampah yang memang masih memiliki nilai ekonomi. 3 hal itu, 3R ya, reduce, reuse, recycle. Kemudian juga jauh sebelum terbakar TPA Sarimukti, sebetulnya pemerintah Kota Cimahi juga sudah memiliki program yaitu Gerak Om Pimpah. Betul. Dan saat ini kita juga ada di TPS Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Ini bisa sekaligus ditunjukkan Pak, bagaimana sebenarnya TPS ini bekerja, kemudian juga bagaimana program Gerak Om Pimpah ini berlaku ataupun berjalan di Kota Cimahi sejauh ini Pak. Siap. Nah, Gerak Om Pimpah ini memang dilakukan sebelum terjadinya bencana kebakaran di TPS Sarimukti. Karena kita memandang persoalan sampah ini adalah masalah yang harus kita selesaikan. Dan ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Dan kebetulan kami sudah menerapkan Gerak Om Pimpah ini sampai ke tingkat RW. Gerak Om Pimpah itu gerakan orang Cimahi pilah sampah. Tapi masyarakat ini harus mampu secara mandiri untuk melakukan pemilahan sampah. Adapun untuk sampah-sampah yang memang menjadi produk di tempat-tempat umum misalnya ya, yang memang itu menjadi tanggung jawab kami secara kolektif, kami lakukan pengolahan seperti halnya yang bisa kita lihat. Kita lihat ada mesin yang namanya mesin kibrik, ini mesin vibrator sebetulnya, untuk memilah sampah organik dan anorganik. Ini bisa dilihat bagaimana sebuah. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk mengolah sampah ini sehingga tidak terlampau menjadi beban bagi kami, terutama kalau dilihat dari tonase. Ingat, orang Cimahi itu memproduksi 0,4 kilo per hari. Bisa kita sambil bergerak lagi Pak? Ya? Bisa kita sambil berjalan Boleh. lagi? Boleh. Ini yang tengah dilakukan berarti memilah-milah sampah antara organik dan anorganik. Ya. Itu yang dilakukan di TPS ini ya Pak? Betul. Tapi kita juga ingin tahu sebetulnya untuk di Kota Cimahi sendiri, produksi sampah itu seberapa banyak? Produksi sampah harian orang Cimahi itu rata-rata 0,4 kilogram. 0,4. Jadi kalau total, Cimahi ini menghasilkan 226 ton sampah per hari. Bayangkan itu. 226 ton Iya. per hari. Betul. Kemudian dengan adanya program Om Pimpah ini apakah sudah berjalan dengan baik terkait dengan penanganan sampah di Kota Cimahi Pak? Ini masih berproses. Dan kalau saya lihat, kita sudah melakukan intervensi kepada masyarakat dan alhamdulillah 45% sudah teredukasi. 45%? Alhamdulillah, masyarakat kita sudah teredukasi. Dari 45% ini, lebih dari setengahnya sudah menerapkan Gerak Om Pimpah. Alhamdulillah, ini hal yang baik saya kira. Baik. Namun juga selain dengan permasalahan sampah, ada satu lagi yang kini tengah dihadapi oleh pemerintah Kota Cimahi, yaitu pengendalian harga bahan pokok. Oh ya, Betul ya Pak? betul. Kalau begitu kami ingin mengajak Bapak PJ Wali Kota Cimahi untuk kemudian melihat bagaimana harga bahan pokok di pasaran ya Pak. Tapi setelah ini, dan kita akan berlanjut. Selain permasalahan sampah, namun juga pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah menghadapi pengendalian harga bahan pokok di pasaran. Dan saat ini kami juga masih dalam perbincangan dengan PJ Wali Kota Cimahi, Bapak Dik S. Nugrahawan. Pak, Siap. ini bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana kondisi harga bahan pokok di Kota Cimahi? Ya. Sejauh ini memang ada kenaikan, ya, terutama untuk beras. Ya, mendapat informasi dari para pedagang ada kenaikan Rp1.000 per kilo. Kalau misalkan ini Pak, seperti cabai, bawang, Ibu Ada kenaikan, tapi yang terasa signifikan itu kentang sama wortel dan cabai rawit. tentang wortel dan cabai rawit. Ya. Kalau yang lain ada kenaikan tapi normal lah. Bila dibandingkan dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya di Kota Cimahi, kenaikan ini seberapa berbeda Pak? Sebetulnya tidak terlalu jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya atau waktu sebelumnya. Hanya mungkin karena saat ini kita sedang musim kemarau ya Bu ya. Jadi ini terutama untuk wortel, kentang, dan juga timun. Nah itu. Ini kemudian kita juga membahas terkait upaya, namun karena ada tempat kopi, mungkin ada baiknya kita sambil santai dulu kali ya Pak ya? Boleh kita ngobrol di sini lah. Ngobrol, karena ini juga sifatnya kita santai dan kasual, tapi kami juga penasaran sebetulnya upaya dari pemerintah Kota Cimahi dalam menangani ataupun mengendalikan harga bahan pokok sudah sejauh apa upayanya? Pertama, kita pastikan stok barang ada. Ini berupa usaha untuk tidak kemudian
semakin menekan sehingga harga meningkat stok barang. Yang kedua, untuk komoditas tertentu, katakanlah beras, kita akan lakukan melalui operasi beras murah, ya, operasi pasar murah. Ini akan kami lakukan minggu depan. Kita bagi 3 kota, Cimahi Utara, Tengah, Selatan. Karena itu akan kami gulirkan dan insya Allah ini akan meringankan masyarakat dan juga bisa memastikan harga beras tidak terus naik. Yang ketiga, ini berkaitan dengan bagaimana kami mendorong masyarakat, terutama yang memang memiliki lahan pekarangan, untuk dapat memanfaatkannya menanam tanaman-tanaman ya seperti cabai rawit ya atau kebutuhan dapur lainnya yang bisa dimanfaatkan. Baik, berarti memang artinya dari pemerintah Kota Cimahi sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengendalikan harga bahan pokok tersebut. Betul. Namun Pak, kebetulan karena kita ini kan lokasinya sedang ada di pasar, kemudian tadi juga kita sudah berjalan-jalan, meninjau dan menyapa masyarakat. Saya penasaran untuk dari Bapak PJ Wali Kota Cimahi sendiri, melihat interaksi Bapak terhadap masyarakat itu seberapa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, bahkan pembuatan program, aspirasi dari masyarakat ini seperti apa penyerapannya, Pak? Ya, jadi kalau berbicara soal bagaimana masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, saya kira sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini dapat kami tangkap dan kemudian kami jawab. Dan sejauh ini kami berusaha untuk komitmen memberikan pelayanan yang terbaik dalam berbagai aspek, baik itu kesehatan, pendidikan, lingkungan, termasuk dalam aktivitas perekonomian seperti ini. Ada keluhan dari pedagang, tentu itu harus kita sikap. Jangan sampai pedagang ini kesulitan karena harga barang terus naik. Kita lakukan upaya-upaya yang diperlukan sehingga ini bisa membuat masyarakat atau para pedagang ini lebih dimudahkan. Nah, itu hal-hal yang kami bangun. Kami dorong semua SKPD yang terkait untuk bisa berkontribusi di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Saya kira itu. Hari ini kan saya bersama Bapak PJ Wali Kota Cimahi juga sudah membahas berbagai hal, dari mulai program, kinerja, kemudian upaya pengendalian ataupun menanggapi masalah-masalah terkini. Namun untuk warga ataupun masyarakat Kota Cimahi sendiri, dari Bapak selaku PJ Wali Kota Cimahi, apakah memiliki harapan ataupun imbauan dalam kedepannya membangun Kota Cimahi yang ideal? Ya. Kami memiliki moto yang namanya Cimahi Nanti, yang artinya membangun Cimahi jadi Cimahi. Ini sama halnya seperti Jamal Juara. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, sekecil apapun potensi yang dimiliki, mari kita satukan sehingga itu bisa menjadi modal bagi kita semua membangun Kota Cimahi itu dalam berbagai aspek. Ini adalah hal yang harus kita kembangkan karena Cimahi ini adalah kota yang luasnya juga tidak terlalu besar, juga kalau dilihat dari sumber daya alam juga terbatas, maka hal yang bisa kita lakukan adalah menyatupadukan semua potensi yang ada. Insya Allah ini menjadi kekuatan untuk membangun Cimahi. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kami Metro TV bersama dengan PJ Wali Kota Cimahi, Bapak Dik S. Nugrahawan, di mana banyak sekali yang tadi kita bahas ya Pak, mulai dari kinerja, program, kemudian penanganan permasalahan-permasalahan terkini. Dan untuk mengakhiri pembahasan ataupun perbincangan hari ini, saya juga pastinya akan mengaturkan rasa terima kasih kami kepada Bapak PJ Wali Kota Cimahi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami berbincang kali ini. Dan juga untuk Anda pemirsa, kami menyampaikan rasa terima kasih kami dan salam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.